wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 10 TJKT 1 SMK Negeri 1 Purbalingga akan mempersembahkan video cara merakit PC. Sebelumnya perkenalkan, saya Hernandi Bagas dari 10 TJKT 1 absen 17 dan rekan-rekan saya Andi Saputra, absen 4. Saya Muhammad Eko Siasa, absen 26. Saya Muhammad Hilman Hasbianur dari TJKT 1 absen 24. Saya Alicia Sasa Putri absen 3. Saya Joy Ratu Yonge, absen 8. selamat menyaksikan. Komponen utamanya yaitu ada motherboard yang fungsinya untuk menghubungkan semua komponen ke dalam satu bagian motherboard. Kemudian ada CD-ROM yang fungsinya untuk membaca data dan digunakan untuk menyimpan data dari komputer ke CD. Ada power supply untuk mengubah tegangan, mengubah daya, dan mengatur daya. Ada heatsink atau CPU fan untuk mendinginkan komputer. Hard disk untuk menyimpan data. Dan tak lupa juga ada prosesor sebagai otak utama dalam komputer. Juga ada RAM untuk menyimpan data sementara. Dan yang terakhir adalah baterai CMOS. Langkah pertama dalam perakitan komputer yaitu kita akan memasangkan power supply di bagian tempatnya. Tak lupa juga untuk memasangkan baut pada keempat sisi power supply supaya nantinya power supply lebih kencang, tidak mudah jatuh, dan tidak mudah lepas. Karena power supply berfungsi dan memerankan penting dalam menurunkan tegangan dan menghantarkan daya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan memasangkan motherboard atau mainboard ini pada tempatnya. Tempat motherboard atau mainboard ini tepat berada pada sisi casing, sehingga kita memerlukan baut untuk mengencangkan keempat sisinya. Karena motherboard atau mainboard ini fungsinya sangat utama karena sebagai penghubung komponen-komponen antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya kita akan memasangkan prosesor ke dalam mainboard, yaitu dengan cara membuka penahan besi tempat prosesor berada, memasukkan prosesor, kemudian menutup besi penahan tersebut hingga kencang. Dan selanjutnya kita akan memasangkan CPU fan atau heatsink dengan cara menekan keempat bagian sisi heatsink, kemudian ditarik ke bagian kiri dan usahakan heatsink atau CPU fan dalam keadaan kencang atau tidak dapat digerakkan sama sekali, karena fungsi CPU fan adalah untuk mendinginkan komputer. Dan pastikan kabel CPU fan terhubung. Kemudian kita akan memasangkan baterai CMOS dan memasangkan RAM pada tempatnya, yaitu dengan cara menekan kedua sisi putih pada tempat RAM hingga space untuk memasukkan RAM. Dorong RAM di kedua sisi. Kemudian kita akan memasangkan memori hard disk pada tempatnya, itu dengan memasukkan di tempatnya. Dan tak lupa juga dengan mengencangkan menggunakan baut supaya tidak mudah lepas, tidak mudah jatuh. Karena hard disk ini berfungsi untuk menyimpan data pada komputer. Kemudian kita akan memasangkan CD-ROM pada tempatnya, yaitu pada bagian depan casing. Juga jangan lupa untuk mengencangkannya menggunakan baut supaya tidak mudah lepas dan tidak mudah jatuh. Kemudian langkah yang paling penting yaitu adalah menghubungkan perkabel-kabelan seperti kabel SATA dan ATA
dan kabel berwarna lainnya sesuai dengan fungsinya dan sesuai partnya. Contohnya seperti kabel media, kabel reset, dan kabel lain-lainnya. Pada langkah ini diharapkan untuk memastikan pemasangan kabel dengan benar dan sesuai partnya, karena langkah ini menentukan bagaimana atau suksesnya perakitan komputer, yaitu ditandai dengan menyala atau tidaknya PC atau monitor, sehingga perlu untuk lebih jeli dan lebih teliti dalam memasangkan kabel-kabel seperti kabel SATA, ATA, serta kabel berwarna lainnya yang akan disesuaikan dengan fungsi dan portnya masing-masing. Karena setiap kabel memiliki fungsi dan tempatnya masing-masing sesuai dengan kerjanya nanti. Selanjutnya, kita akan menghubungkan komputer ke listrik dengan kabel yang beraliri dengan arus listrik. Penghubungan ini dilakukan di bagian belakang CPU. Dan langkah selanjutnya yaitu kita akan menutupinya dengan casing supaya terkesan lebih rapi dan akan lebih mudah dalam penggunaannya nanti. Jangan lupa untuk menyesuaikan bagian penutupnya. Untuk bagian kanan